Halo, perkenalkan nama saya Niputeka Fridayanti dengan NIM 19150910003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Kapan kita menggunakan BPMN? Sejatinya BPMN digunakan dengan tujuan untuk notasi atau menyediakan notasi mudah dimengerti oleh pengguna bisnis, seperti analis bisnis yang membuat konsep awal proses, dan pengembang teknis yang bertanggung jawab menerapkan teknologi yang akan digunakan dalam proses bisnis tersebut, dan pelaku bisnis yang akan mengatur dan memantau dari proses bisnis yang dibuat. Namun, dalam perjalanannya, banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesalahan dalam pemodelan, baik dalam penamaan pemodelan itu sendiri maupun penggunaan simbol pada BPMN. Pada video ini, saya akan menjelaskan atau membahas mengenai beberapa kesalahan yang sering terjadi pada pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Yang pertama, yaitu mengenai kesalahan dalam penamaan proses bisnis. Kita ketahui, nama sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nama membantu kita dalam memahami dunia sekitar kita. Saat membuat model alur kerja proses bisnis, prosesnya, subproses, dan tugas akan membutuhkan nama-nama yang terpisah. Oleh karena itu, sering terjadi kesalahan dalam penamaan pemodelan proses. Seperti misalnya, nama tidak ada artinya. Nama yang mudah dipahami harus menggambarkan tujuan dari proses tersebut dan menggambarkan hasil dari proses keseluruhan. Misalnya, jika suatu proses membutuhkan email untuk dikirimkan ke pelanggan yang mengkonfirmasi mereka telah memesan produk tertentu, maka penamaan yang baik yaitu memiliki tujuan dari maksud proses bisnis tersebut. Misalnya, nama yang baik yaitu kirim email konfirmasi pelanggan. Selanjutnya yaitu nama terlalu panjang atau terlalu pendek. Aturan umum untuk penamaan proses bisnis yang efektif adalah satu kata mungkin tidak cukup, namun lebih dari 4 kata mungkin terlalu banyak. Dalam contoh email konfirmasi tadi, nama proses misalnya kirim email itu terlalu pendek dan luas. Sementara nama proses periksa produk masih ada, kemudian isi template email yang dilengkapi ke pelanggan. Nah, itu terlalu panjang. Tidak mengambil inti dari proses secara efektif. Sehingga dalam kasus ini, yang terbaik adalah memecah proses menjadi tugas-tugas komponen dan beri nama masing-masing tugas tersebut. Misalnya, kirim email konfirmasi pelanggan. Sehingga penamaan tersebut menjadi efektif. Selanjutnya, nama tidak konsisten. Penting juga untuk menjaga konsistensi dalam pemodelan proses bisnis tertentu. Jika jenis proses satu tugas yang sama lebih dari satu kali muncul, misalnya kirim email konfirmasi pelanggan sebagai nama satu proses, tetapi tugas lain dalam pemodelan proses yang sama juga memiliki proses seperti nama kirim email
kirim email konfirmasi pelanggan tersebut. Tapi penamaannya berbeda. Misalnya penamaannya email konfirmasi produk kepada pelanggan. Itu memiliki nama yang berbeda tapi proses yang sama. Sehingga membuat manajer alur kerja mencari perbaikan dalam penamaan tersebut dan mungkin kehilangan duplikasi atau pengulangan karena peluang untuk meningkat efisiensi hilang. Maka dari itu, konsistensi penamaan pada pemodelan proses bisnis sangat penting. Itu memungkinkan dalam pencarian lebih mudah jika penamaannya konsisten dan manajemen yang lebih efektif, serta investigasi dalam kesalahan atau masalah lebih cepat ditangani dalam model proses bisnis yang kita buat jika nama tersebut konsisten. Selanjutnya, yaitu nama diputuskan oleh satu orang. Nah, perencanaan proses bisnis adalah kegiatan kolaborasi fundamental. Dengan demikian, kita harus bekerja sama dalam mendefinisikan dan memberi nama proses bisnis dalam sebuah grup atau organisasi. Dan lebih penting lagi, dalam merancang diagram alur kerja secara keseluruhan, pada diri sendiri juga melewatkan peluang untuk umpan balik waktu nyata dan kesempatan kelompok pada lingkup setiap proses bisnis. Memutuskan nama secara kolaborasi atau secara bersama, memastikan tim sepakat tentang apa tujuan akhir dari setiap proses dan tugas yang sebenarnya. Ini dapat sering mengarah pada diskusi yang tidak terduga dan biasanya sangat bermanfaat tentang cara bisnis kita. Itu benar-benar bekerja atau tidak, termasuk mengidentifikasi kelancaran maupun kemacetan yang terjadi pada proses bisnis. Selanjutnya yaitu kesalahan umum yang sering terjadi pada pemodelan proses bisnis itu sendiri. Sejatinya, proses merupakan bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan, yaitu pengetahuan tentang bagaimana pekerjaan dilakukan untuk suatu organisasi. Pengetahuan ini bisa diinternalisasikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang diperlukan dan menunjukkan proses pengetahuan harus dibuat secara eksplisit, yaitu didokumentasikan dalam satu atau lebih format seperti bagan alur atau video yang membuat mudah bagi mereka yang terlibat dalam proses untuk memahami dan menggunakan proses tersebut. Sehingga pemodelan proses adalah alat untuk mendokumentasikan pengetahuan proses dan pembuatan yang tersedia bagi para pelaku bisnis dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan proses dengan cara standarisasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi pada pemodelan proses bisnis, yaitu kegagalan untuk memahami pemodelan sebagai alat komunikasi. Eksternalisasi pengetahuan hanya bernilai bagi organisasi jika ada transfer efektif pengetahuan dari sumber ke pengguna. Nah, sehingga hal tersebut menjadi terlalu banyak informasi. Informasi yang sudah diketahui oleh para pengguna atau informasi yang tidak relevan dengan tugas spesifik. Lalu, yang kedua yaitu kurangnya informasi. Tidak adanya informasi yang perlu diketahui oleh pelaku untuk melakukan pekerjaan itu. Sehingga ini menyebabkan pemodelan proses bisnis
terjadi kegagalan dalam hal komunikasi. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam membuat model tanpa tujuan yang jelas. Tujuan utama dari pemodelan proses adalah untuk mengeksternalisasikan pengetahuan tentang bagaimana hal-hal dilakukan dalam proses, menjadikan pengetahuan itu tersedia untuk tujuan tertentu, termasuk hal seperti standarisasi, yang mana pemodelan harus memungkinkan analis untuk mengevaluasi apakah standar nyata telah berhasil diadopsi. Lalu, termasuk juga diagnosa. Dalam hal ini, pengetahuan tentang bagaimana hal-hal dilakukan harus digunakan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan peluang untuk perbaikan proses dan perbaikan. Dalam hal ini, versi baru dari proses akan dihilangkan dan meningkatkan tingkat kinerja proses dan masalah yang mengganggu kinerja proses yang diharapkan harus dihilangkan. Selanjutnya, atau lebih singkatnya, saya jelaskan dulu mengapa kita mendokumentasikan model proses, yaitu untuk menentukan tujuan inisiatif pemodelan proses. Dan tujuannya juga harus mencakup definisi tentang apa dan siapa yang akan menggunakan pengetahuan eksternal tersebut, tingkat rincian apa yang diperlukan, dan pengembalian investasi yang diharapkan dari inisiatif tersebut. Lalu selanjutnya, kesalahan yang terjadi yaitu penggunaan notasi yang sama terlepas dari target pengguna. BPMN atau notasi pemodelan proses bisnis telah menjadi notasi yang disukai oleh analis bisnis untuk pemodelan proses. Tentu penting untuk mengatakan bahwa notasi ini dibuat dengan tujuan spesifik untuk secara otomatis menghasilkan aliran kontrol proses. Karena itu sangat formal dan dirancang terutama untuk mereka yang terlibat di dalam desain sistem. Penggunaan notasi ini dalam bentuknya yang lengkap tidak akan dapat dimengerti dan digunakan oleh sebagian manajer bisnis. Penggunaan simbol yang terbatas dan juga pada tahap awal pemodelan dengan menambah simbol secara bertahap saat audiens baru dan detail baru ditambahkan merupakan praktik yang sangat dianjurkan. Dan perlu dicatat bahwa tingkat detail yang diadopsi harus sesuai dengan tujuan pemodelan. Tujuan tersebut harus sesuai. Jadi, pemodelan untuk manajemen biaya misalnya akan berbeda dari pemodelan untuk standarisasi dalam hal target audiens, atribut proses, tingkat detail kegiatan, dan prosedur untuk beberapa nama. Lalu selanjutnya, kesalahan dalam tidak menetapkan harapan yang masuk akal mengenai tujuan pemodelan. Pemodelan proses sebagai tujuan itu sendiri tidak akan menghasilkan manfaat yang terstruktur bagi organisasi. Hanya ketika model proses distandarisasi dan diimplementasi, maka manfaat terukur tersebut akan tercapai. Banyak perusahaan telah berinvestasi dalam pemodelan proses saat ini dan mengharapkan sebagai hasilnya yaitu peningkatan kinerja. Harus dibuat jelas apa yang diharapkan dari masing-masing dan dari inisiatif tersebut. Lalu selanjutnya yaitu tidak mengidentifikasi dan mengatur bagian-bagian proses sebelum pemodelan mereka. Tidak mengidentifikasi dan mengatur bagian-bagian prosesnya. Sejatinya, strategi deskripsi proses harus mempertimbangkan persyaratan komunikasi baik untuk pemodel dan pengguna. Selain memahami fasilitas, pendekatan ini dapat memberikan informasi kepada pengguna yang berbeda pada tingkat yang tepat dari perincian yang diperlukan.
Kegagalan untuk menguraikan model dengan cara ini akan menghasilkan model yang sangat besar dan tidak dapat dipahami, sehingga membuat banyak pengguna menjadi bingung dan tidak dapat memahami model. Selanjutnya yaitu kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan simbol BPMN. Yang pertama yaitu kesalahan penggunaan message flow antara lines di pulse yang berada dalam satu pulse yang menggunakan elemen konektor putus-putus. Itu merupakan kesalahan dalam penggunaan message flow, seperti gambar di atas. Pada taks 3, pada taks 2 ke taks 3 seharusnya menggunakan konektor garis lurus atau regular flow. Karena message flow atau panah putus-putus tidak dapat digunakan dalam menggabungkan lines dalam satu pulse, sehingga harus menggunakan garis konektor tidak terputus atau regular flow, seperti pada gambar tersebut yang ini. Lalu selanjutnya yaitu kesalahan penggunaan sequence flow di antara pulse, seperti pada gambar ini. Pada contoh ini ada 2 pulse yang mana dari taks 1 ke taks 3 seharusnya menggunakan konektor putus-putus karena berbeda pulse. Seperti halnya pada taks 2 dan taks 4 itu sudah benar karena sudah menggunakan konektor putus-putus pada pool yang berbeda. Yang contoh yang benar adalah pada gambar di atas. Lalu selanjutnya kesalahan ketiga yaitu penggunaan start dan end. Setiap satu proses harus menggunakan simbol start dan end, yaitu untuk mengawali proses dan mengakhiri proses. Namun biasanya banyak kesalahan terjadi pada simbol ini, hanya menggunakan simbol start saja dan melupakan menggunakan simbol end. Dan ini adalah contoh yang benar dalam penggunaan simbol start dan end. Lalu selanjutnya kesalahan dalam menyajikan perantara event di proses flow. Pada contoh ini bisa dilihat itu dari start ke taks 1 lalu lanjut ke taks 2 dan melupakan perantara yang harus selalu menyambung. Dan contoh ini merupakan contoh kesalahan yang sering terjadi pada simbol BPMN. Yang benar adalah seperti ini. Taks 1 lanjut ke dokumen send, lalu ke taks 2, ke taks 3, dan terakhir end. Kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan penggunaan anotasi untuk menentukan aliran proses. Nah, di sini penggunaan garis anotasi tidak ada. Seharusnya pada teks 1 ada anotasi yang menghubungkan antara dua teks selanjutnya. Sehingga yang benar menjadi seperti ini. Dari start teks 1 ada anotasi. Dari anotasi baru ada teks-teks yang harus dijalankan dan diakhiri dengan end. Kesalahan berikut adalah kesalahan ketika memasukkan end tapi lupa memasukkan start atau untuk memulai proses. Sama pada kesalahan sebelumnya yang lupa dalam menambahkan simbol end. Seperti ini, dan yang benar adalah seperti ini. Ada end dan start, maka proses baru akan berjalan. Lalu kesalahan berikutnya adalah penggunaan start dan end di dalam pool yang berbeda. Seharusnya setiap pool harus memiliki start dan end masing-masing.
Ini adalah contoh start dan end di pool, dalam 2 pool. Lalu yang ini adalah contoh yang benar. Setiap pool harus memiliki end dan start masing-masing. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan teks yang tidak terhubung pada proses. Seperti contoh, task 3 tidak terhubung pada proses. Sehingga yang benar adalah seperti ini. Semua task terhubung pada proses. Dan yang terakhir yaitu kesalahan dalam BPMN, swimlane, yaitu penggunaan nama orang dalam proses. Seperti pada contoh ini, itu salah, sehingga seharusnya nama-nama tersebut melainkan menggunakan nama dari profesi yang berpartisipasi dalam proses atau stakeholder. Seperti pada gambar ini merupakan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada penggunaan BPMN.